Baik, pada kesempatan kali ini Kak Dani Matika akan mencoba membahas dua soal cerita tentang perbandingan senilai. Yang pertama adalah untuk menanam 2 hektar kebun dengan jagung, para petani membutuhkan waktu 4 hari. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menanami 8 hektar kebun adalah, nanti Kak Dani Matika bahas ya. Dan soal yang kedua, diketahui 2 liter bensin untuk 50 km, banyak liter yang diperlukan untuk menempuh jarak 75 km adalah. Baik, kita mulai bahas aja simak terus video dari Kak Dani Matika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Dani Matika. Pada kesempatan kali ini Kak Dani akan membahas sedikit tentang perbandingan. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbandingan itu ada dua, yaitu yang senilai sama yang berbalik nilai. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Dani akan membahas tentang perbandingan senilai ini terlebih dahulu. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya baru Kak Dani akan menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai. Baik, tidak berlama-lama. Nah, tadi saya tampilkan soalnya di layar. Monitor seperti tadi. Nah, jadi ada soal cerita di mana ada 2 hektar. Nah, itu ya, ada 2 hektar tanah. Nah, yang mau ditanami butuh waktu 4 hari. Nah, kalau 8 hektar butuh waktu berapa hari? Nah, caranya gampang. Jadi 2 hektar. Nah, ini ya, 2 hektar ini butuh waktu 4 hari. Nah, ini butuh waktu 4 hari. Nah, lalu kalau 8 hektar, nah ini ya, kalau 8 hektar, maka butuh waktu berapa hari? Nah, di sini tidak diketahui berapa hari. Nah, Kak Dani, misalkan ini adalah X hari. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau 2 hektar butuh waktu 4 hari. Nah, kalau 8 hektar butuh waktu berapa hari? Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, jadi ini kan sebetulnya kalau di soal cerita kayak gini, tuh, ini gini ya, 2 hektar butuh waktu 4 hari, 8 hektar butuh waktu berapa hari? Nah, kalau caranya dalam soal cerita menyelesaikan seperti ini, maka caranya gampang, kita data dulu seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita bikin per. Nah, itu ya, bikin per aja seperti ini, kita bikin per. Nah, gini ya. Sudah bikin per. Nah, kalau kita sudah selesai membuat per, maka langkah yang kedua adalah kita bikin sama dengan di sini. Tuh. Nah, mungkin bentuk yang seperti ini tidak familiar bagi adik-adik karena di sini ada hektar, di sini ada hari. Boleh deh, ini kan atas dan bawah. Nah, maka ini boleh dicoret sesuatu yang sama, misal hektar dengan hektar. Supaya memudahkan adik-adik, kita coret aja. Nah, seperti ini. Maka ini sebetulnya adik-adik, ini bisa kita tulis seperti ini jadinya. 2 ini ya, per 8 sama dengan, nah ini ya, 2 per 8 sama dengan 4 per X. Oh ya, 2 per 8 sama dengan 4 per X. Nah, kita di sini mencari nilai X ini. Kita di sini mencari nilai X. Maka apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita kalikan silang. Tuh ya, kita kalikan silang. Maka jadinya bagaimana? Maka kita lihat aja di sini, X dikali 2. Nah, berarti 2 dikali X sama dengan ini ya, 2 dikali X. X dikali 2 sama dengan 2 dikali X, atau biasa ditulis 2X boleh juga. Nah, lalu selanjutnya 8 dikali 4. Ini bisa kita tulis 8 kali 4 berapa? Nah, atau langsung 8 kali 4 sama dengan berapa? Kita langsung total. Boleh langsung kita total, atau kita tulis aja adik-adik, 8
dikali 4. Nah, supaya kita bisa membuat waktu mengerjakan lebih efektif. Nah, selanjutnya kita tujuannya adalah mencari nilai X ini. Nah, berapa hari seperti yang tadi ya. Maka ini kita lanjutin. Maka X sama dengan ini kita tulis lagi 8 dikali 4 ini ya. Nah, lalu selanjutnya duanya perkalian pindah jadi pembagian. Tuh ya. Pindah jadi pembagian. Nah, kalau sudah dalam bentuk yang seperti ini, maka tinggal kita coret atau kita sederhanakan. Jadi prinsipnya seperti prinsip menyederhanakan. Misal di sini ada 2, di sini ada 8, ada 4. Kita bisa coret salah satunya. Terserah, boleh 8 bagi 2 atau boleh 4 dibagi 2. Sama benarnya. Nah, misal nih Kak Dani Matika mau coret yang ini 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 ada 4. Nah, maka 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, ini ya. Maka jawabannya berapa? X hari ini, maka X-nya ini bisa kita ganti tadi berapa? 16. Tuh ya. Atau karena ini tulis seperti ini, saya kembalikan biar nggak bingung. Nah, ini ya. Maka X ini nilainya adalah berapa hari? Nah, nilainya adalah tadi berapa? 16. Maka ini ya, X-nya ini sama dengan 16. Tuh. Nah, misal lagi, ada sebuah soal cerita di mana soal ceritanya seperti ini bunyinya. 2 liter dapat menempuh jarak 50 km. Nah, itu ya, 2 liter menempuh jarak 50 km. Nah, kalau jarak yang harus ditempuh adalah 75 km, berapa sih? Nah, itu ya, bensin atau berapa literkah yang diperlukan. Nah, bagaimana caranya? Sama dari seperti ini. Jadi konsepnya memakai konsep perbandingan senilai. Nah, ini ya, semakin banyak bensinnya, maka jarak tempuhnya juga semakin. Nah, ini ya, semakin jauh tuh. Maka ini tadi gimana? Tadi diketahui bahwa 2 liter, ini ya, 2 liter dapat menempuh jarak 50 km. Tuh. Lalu dalam soal yang pengen ditempuh jaraknya itu tidak 50 tapi 75 km. Nah, ini loh sama dengan berapa liter. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini nggak perlu susah, nggak perlu bingung. Nah, maka kita rubah ini. Nah, kita rubah, kita bikin per, bikin per. Nah, siapa di sini nggak bisa bikin per? Saya yakin semuanya bisa bikin per. Nah, kalau sudah bikin per, maka kita bikin sama dengan dulu. Tuh ya. Nah, mungkin adik-adik bisa pengennya lebih fokus. Kalau saya pengennya lebih fokus, nah ini coret aja kalau pengen lebih fokus, nggak apa-apa. Atau kalau biarin seperti ini boleh, kita langsung fokusnya ke angka-angkanya aja. Nah, kalau tadi pakai perkalian silang, ini ya, yang kasus pertama. Yang di kasus kedua ini kita bisa pakai cara yang seperti ini ya. Misalnya nih, atas dan bawah seperti ini, 50 per 75. Ini kan boleh dong kita bagi ya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, 50 sama 75 dia sama-sama bisa dibagi 25. Nah, maka kita bagikan aja. 50 dibagi 25 ada 2. Ini ya. Lalu selanjutnya 75 dibagi 25 ada 3. Tuh. Nah, jadi kita sederhanakan seperti ini boleh aja. Nah, lalu kita tinggal kita mau mencari yang ini ya. Kita coret dulu ininya boleh juga kita coret. Nah, ini ya. Tuh, jadi kalau disederhanakan jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Saya sederhanakan dulu, maka menjadi 2 per X sama dengan 2 per 3. Tuh.
Lalu kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, tujuan kita mencari X, maka kita apa tadi? Nah ini ya, kita kalikan silang. Tuh. Maka jadinya bagaimana? 2 dikali X. Nah, sama dengan 2X. Nah, 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali X. Seperti ini boleh menulisnya. Atau kalau misal bingung, loh saya biasanya sebelah kiri, boleh, nggak masalah ya. Nah, maka ini X-nya sama dengan, ini penduduk aslinya kita tulis dulu, 2 kali 3. Nah ini ya, 2 kali 3. Nah, perkalian udah jadi pembagian, bagi 2. Tuh ya. Maka ini bisa kita coret, kita coret. Tuh ya. Maka jadinya 1 dikali 3. Berapa 1 kali 3? Saya yakin adik-adik di sini tahu semuanya. 1 dikali 3 sama dengan, nah 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka X-nya di sini sama dengan 3. Maka untuk menempuh jarak 75 km butuh berapa liter? Butuh 3 liter. Nah ini ya, butuh 3 liter. Jadi adik-adik jangan sampai menganggap bahwa soal cerita itu susah. Soal cerita itu gampang adik-adik. Nah ya, jadi jangan dibuat berat. Nanti di kesempatan yang lain, nah Kak Dani akan menerangkan perbandingan berbalik nilai. Nah silakan adik-adik subscribe channel YouTube-nya Kak Dani. Yuk kita belajar bersama, yuk kita pinter bersama, memajukan bangsa ini agar lebih luar biasa pada suatu hari nanti. Suatu saat nanti Kak Dani harapkan adik-adik generasi muda Indonesia menjadi orang yang luar biasa, yang bisa mengantarkan Indonesia lebih baik lagi dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.